Dan menariknya jamaah, ketika kita berbicara tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, ini bukan tentang mengamalkan puasa yang hukumnya sunnah semata. Karena puasa ini kaya akan hikmah, kaya akan manfaat. Dan dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kita akan sebutkan beberapa kekayaan yang dimiliki oleh puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama jamaah sekalian, tentu saja karena puasa ini membuat kita mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Jadi bagaimana puasa ini tidak menggoda orang-orang yang beriman? 1 tahun penuh hadirin. Dan kita masih ingat hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari. Bagaimana dengan 1 tahun? Bagaimana dengan 1 tahun? Apa yang dimaksud dengan 1 tahun? Yang dimaksud dengan 1 tahun dijelaskan oleh Nabi kita SAW dalam riwayat yang lain. Riwayat Al-Imam Ahmad. Riwayat Al-Imam Ahmad. Apa bunyinya? Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan." Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Fasyahrun bi asyrati ashhur. Maka 1 bulan itu seperti 10 bulan. Karena kan 1 pahala dikali 10 kali lipat minimum. Berarti 1 bulan 10 bulan. Wasiyamu sittati ayyam min Syawal, dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, atau riwayatnya ayam ba'dal fitr, dan berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, fadzalika tamamu siyamis sanah. Maka 6 hari itu menyempurnakan sehingga kita mendapatkan pahala setahun penuh. 6 hari kali 10, 60 hari. 60 hari 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan. Berapa? Pinter hadirin. Masya Allah. 12 bulan. 1 tahun. Gampang kan? Masya Allah. 10 tambah 2. 12. 1 tahun hadirin. 1 tahun. Tapi mungkin ada banyak di antara kita tergelitik untuk melemparkan sebuah pertanyaan. Kalau teorinya 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, terus apa istimewanya 6 hari di bulan Syawal ini dengan puasa-puasa sunnah yang lain? Kan bisa aja Senin Kamis kita kerjakan selama 36 hari itu 1 tahun juga kurang lebih. Ayamul Bid kalau rutin full 1 tahun kita dapat. Terus bedanya apa dengan 6 hari di bulan Syawal? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh banyak para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah, dan mayoritas orang Indonesia bermadhab Syafi'i. Dan dijelaskan ulama bermadhab Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ibnul Mubarak, bahwa 1
tahun yang dimaksud adalah pahala 1 tahun, pahala 1 tahun puasa wajib jamaah. 1 tahun pahala puasa wajib. Jadi 6 hari Syawal di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sunnah, tapi pahalanya seperti Ramadan. Pahalanya pahala puasa wajib. Dan itu bisa dicek di banyak literatur seperti Lataiful Ma'arif, bisa dicek juga di I'anatul Talibin, bisa dicek juga di kitab Muqnil Muhtaj, bisa dicek juga dalam kitab Al-Insaf, dan masih banyak buku-buku fikih para ulama kita. Ini yang dilupakan banyak orang, dipikir amalannya sunnah doang, enggak. Jadi kalau hari ini tadi kita puasa, itu puasa wajib tuh pahalanya tuh. Kayak kita puasa Ramadan. Oh, subhanallah. Rugi kita hadirin, subhanallah. Ini maksimalin 1 tahun pahala puasa wajib. Khususnya yang dulu pernah menjalani fase kelam dalam hidupnya. Fase di mana dia tidak beribadah kepada Allah. Fase dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Fase waktu dia lagi lucu-lucunya itu loh hadirin. Ini kesempatan bayar. 6 hari ini puasa wajib dapat. 6 hari, 2 bulan, Masya Allah, 2 bulan tuh. Dulu banyak orang tuh nggak puasa tuh biasa aja hadirin. Nggak puasa biasa. Bahkan awal-awal dia hijrah itu berhasil puasa dari subuh sampai maghrib aja, bangganya kayak keponakan kita kelas 2 SD. Subhanallah. Gila, ternyata gue bisa puasa juga loh. Setelah sekian lama KTP gue Islam, ini hari pertama gue puasa full. Dan itu banyak, kita bergaul di Jakarta, kita tahu bagaimana orang seperti itu nggak sedikit di sini. Nah, ketika kita udah berubah, ketika kita udah taubat, ketika kita berhijrah, ini nih manfaatin hadirin. 6 hari di bulan Syawal, masih ada waktu. Puasa deh, pahalanya pahala wajib. Dulu kita tinggalin pahala wajib tuh banyak, atau puasa wajib banyak. Kesempatan kita bayar, kesempatan kita memperbaiki, kesempatan kita mengejar ketinggalan. Makanya ini bukan sekedar puasa sunnah, ini spesial. Di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersanding dengan Ramadan. Yang kedua hadirin, makna dan hikmah atau keutamaan yang kedua. Kata para ulama, anna siyama syawalin wa sya'bana kasalati sunani rawatib qabla salatil mafruḍah wa ba'daha. Jadi ternyata puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa sunnah Sya'ban itu memiliki peran seperti sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah bagi sebuah sholat wajib. Contoh zuhur. Sholat zuhur itu sholat wajib zuhur. Sebelumnya ada qobliyah. Setelah sholat zuhur ada sholat sunnah ba'diyahnya rawatib. Begitu juga dengan puasa wajib yang bernama Ramadan. Ada qobliyahnya, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lalu ada ba'diyahnya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi ini sangat spesial hadirin yang Allah muliakan.
Dan kita tahu bersama fungsi dari rawatib hadirin untuk menyempurnakan kelalaian kita, kekurangan kita pada saat kita mengerjakan sholat wajib. Begitu juga dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Fungsinya, tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan kita ketika Ramadan. Untuk menambal celah-celah atau bolong-bolong di bulan Ramadan. Tapi kan aku puasa sebulan penuh, Ustadz. Iya, kita puasa sebulan penuh. Tapi siapa di antara kita saat puasa kemarin benar-benar mempuasakan matanya? Ya nabrak hadirin di Jakarta puasa mata. Mempuasakan lisannya, benar-benar nggak ada gibah selama 1 bulan. Nggak ada fitnah, nggak ada hoax. Subhanallah. Justru kemarin lagi rame-ramenya kan itu hadirin. Justru di Ramadan kemarin. Nah itu ditambal tuh hadirin sekalian. Yang mempuasakan telinganya, tangan dan kakinya juga puasa. Susah. Nah, kesempatan nih, Syawal. Jadi Anda nggak perlu nyesel, terus hancur semuanya Ustadz. Enggak. Anda tambal di Syawal ini. Tambal di Syawal. Sempurnakan di Syawal. Dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita tahu bersama hadirin yang Allah muliakan, di akhirat kelak kata para ulama, jika amal ibadah wajib kita bermasalah, nggak sempurna, ada cacatnya, maka Allah perintahkan malaikat untuk membawa catatan amalan sunnah kita. Salat wajib kita banyak kekurangan, dicek salat-salat sunnah. Puasa Ramadan kita banyak kekurangan, apalagi hari gini. Maka Allah akan minta malaikat untuk mencek puasa-puasa sunnah, dan yang berada di saf terdepan untuk membackup Ramadan, untuk menambal kekosongan di Ramadan, atau yang bolong di Ramadan, adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang kedua jemaah. Yang ketiga, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu berfungsi sebagai sebuah tanda amal ibadah puasa di Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nggak main-main ya hadirin. Walaupun cuma 6 hari, walaupun hukumnya sunnah, tapi itu salah satu tanda puasa kita di Ramadan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kaidah tentang diterimanya amal, kata para ulama, kata Al-Hafidh Ibnu Rajab dan lain-lain, jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Cara Allah membalas sebuah kebaikan yang diterima, amal soleh yang diterima, adalah amal soleh yang berikutnya. Allah akan mudahkan dia mengerjakan amal soleh yang berikutnya. Dan sebaliknya, wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan cara Allah menghukum seorang hamba dari maksiat yang dia lakukan, kemungkaran yang dia lakukan, kemungkaran berikutnya. Kemungkaran berikutnya. Oh itu hadirin. Jadi untuk menjaga peluang mendapatkan Lailatul Qadar Ramadan kemarin tetap terjaga sampai hari kiamat,
kita nggak usah ngotot-ngototan di grup WA keluarga atau temen hadirin. Tadi malam. Gitu. Gue yakin malam 29. Pasti malam ke-29. Kalau bisa yakin, karena malam 27 gue ketiduran. Gitu katanya. Jadi 29 gue yang semangat 29 nih. Subhanallah. Kan kita ngotot begitu. Ini kayak malam pagi 27 nih beda pokoknya. Mataharinya tuh udah kayak sabda Nabi udah deh. Hadirin, udah deh gak usah mikir begitu. Yang mirip-mirip waktu pagi di 10 malam, 10 hari terakhir kemarin kan bukan hanya 1 hari. Ada beberapa hari yang paginya itu nggak terik hadirin. Bahkan ada yang mendung. Jadi ini yang lebih jelas, ini yang lebih pasti. Jaga nih puasa, jaga tuh amal soleh di Syawal. Nggak usah pakai prediksi-prediksi di 10 hari gitu loh. Nggak usah. Ini aja dijaga. 6 hari Syawal dijaga. Itu tanda tuh hadirin. Tanda. Apalagi kalau target kita Lailatul Qadar. Nggak ada ceritanya hadirin. Lailatul Qadar dapat Syawal keok tuh nggak ada hadirin. Nggak bisa diterima secara kaidah. Lailatul Qadar tuh keberkahannya khairun min alfi syahr. Keberkahannya lebih baik daripada 1000 bulan. Masa baru tanggal kebelasan Syawal udah KO? Nggak mungkin. Berarti Anda nggak dapat. Itu poinnya. Maka harus dijaga dari sekarang. Dicambuk diri kita. Harus bisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda nih, diterima atau enggak. Kalau Syawal aja udah babak belur, gimana nanti Dzulqa'dah? Gimana Dzulhijjah? Gitu. Masa kalah sama kue-kue kering di rumah kita? Tuh kue-kue kering aja belum habis hadirin. Nastar masih ada tuh. Masa ibadahnya udah hilang? Ya Allah. Nastar masih ada, putri saljunya masih ada, kastengel masih ada, komplit masih ya Allah. Jangan-jangan mereka yang diterima tuh hadirin. Makanya mereka istiqomah. Istiqomah di rumah kita. Kita udah hilang udah semua tuh. Ya Allah. Ini baru berapa hari aja kok. Makanya jamaah yang Allah muliakan, jaga ini. Ini bukan sebatas gue puasa 6 hari, enggak. Ini salah satu tanda diterima atau enggak puasa kita ketika Ramadan. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan dalilnya banyak ya. Dalil kaidah itu tuh banyak. Di antaranya sebelum kita lanjutkan, Nabi mengatakan apa? Innas sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membawa pelakunya ke kebaikan-kebaikan yang lain. Dan sebaliknya Nabi juga bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan membawa pelakunya ke kemaksiatan dan kebohongan yang lain. Itu udah, itu konsepnya deh. Pokoknya kalau kita pengen tahu kira-kira diterima ya, lihat aja berikutnya. Lihat aja berikutnya. Lihat aja berikutnya. Iya kan kalau jalan kita menuju surga hadirin, jalan kita untuk kalau memang kita nggak salah jalan menuju surga di kilometer pertama, kilometer keduanya kan tetap menuju surga. Kalau kita rencana mau ke Bandung dari Jakarta, lalu kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, Cikampek kita nggak salah jalan, kan nggak mungkin mentok ketemu-temunya Bakauheni, kan nggak mungkin. Loh, kok Bakauheni nih? Padahal terakhir masih pintu keluar Bekasi Barat, kan nggak mungkin begitu hadirin. Pasti salah jalan Anda kalau tiba-tiba ketemu Bakauheni. Salah tuh. Coba
lihat, ingat-ingat lagi. Tadi ketemu eh, gerbang tol Bekasi Timur nggak? Nggak ada. Tadi Merak. Ya berarti salah Anda gitu kan. Kan pasti kan kalau kalau sebelumnya Bekasi Barat, pasti setelahnya tol Bekasi Timur. Terus begitu tuh hadirin. Gitu kan hadirin. Bener nggak sih? Iya kan. Jadi ya udah gitu aja. Kalau ternyata amal ibadah kita pasti yang berikutnya bagus juga. Nggak mungkin berantakan. Nggak mungkin tiba-tiba loncat ke jalan menuju neraka tuh nggak mungkin. Oh sebelumnya tuh jalan menuju sorga kok. Berarti ada kesalahan tuh. Gitu. Gitu ya. Jadi kejujuran ngebawa ke kebaikan. Kebohongan ngebawa ke kemaksiatan. Gitu aja. Bener deh. Minimum kebohongan membawa ke kebohongan berikutnya gitu loh. Itu udah jelas hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa terlambat mas? Macet. Padahal nggak, padahal dia kesiangan bangun hadirin, macet. Ditanya lagi, macet di mana? Oh kan, aduh macet di mana? Sudirman gitu. Macet bohong yang Sudirman itu kan karena bohong macet hadirin. Gitu loh. Kayaknya tadi saya lewat Sudirman nggak macet. Wah, itu tuh setelah Semanggi tuh, nah itu sih agak macet tuh kan. Kebohongan ketiga tuh gara-gara kebohongan pertama sama kedua. Gitu hadirin. Itu tuh bohong tuh. Makanya kalau mau jadi pembohong tuh daya ingatnya harus kuat. Karena itu main puzzle di mapping di kepala. Antum kalau mau bohong ke 49, maka kebohongan 49 antum harus sama dengan 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 sampai ke 11, 10, 9 sampai 1. Gitu loh. Kalau tiba-tiba keliru, salah di episode 25 kebongkar antum. Gitu. Udah deh. Jadi udah. Jujur aja dia udah. Apalagi hafalan kita nggak kuat kan. Wong juz am aja nggak hafal-hafal gitu. Udah jadi orang jujur aja. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu poinnya. Poin yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan, puasa 6 hari di bulan Syawal itu ternyata simbol rasa syukur kita kepada Allah. Simbol rasa syukur kita kepada Allah. Kata para ulama, anna siyama ramadhana yujibu maghfirata ma taqaddama min dhunub. Puasa Ramadan yang kemarin kita kerjakan itu kan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, maka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Ulama mengatakan nikmat mana lagi yang lebih indah daripada dosa-dosa diampuni oleh Allah. Itu udah nikmat luar biasa hadirin. Karena dengan dosa kita diampuni oleh Allah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maka masalah kita di dunia dan di akhirat selesai semua. Selesai. Dan nikmat mengundang rasa syukur seorang hamba kepada Robnya. Harus disyukuri. Dan cara bersyukur, atau diantara cara bersyukur, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bersyukur itu dengan lisan, mengucapkan Alhamdulillah. Dengan hati, dengan semakin mengakui dan cinta kepada Allah. Kita kalau dikasih sesuatu sama orang, hati kita semakin respect sama dia. Begitu juga dikasih nikmat sama Allah, nih hati semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya,
kita banyak-banyak beribadah kepada Allah, itu syukur. Kalau cuman mengucapkan alhamdulillah tanpa ibadah, itu hanya syukur basa-basi. Makanya jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW yakum hatta tawarrama qadama. Beliau itu qiyamul lail, salat tahajud atau salat malam, itu sampai kedua kaki beliau bengkak. Hadirin subhanallah. Sampai kedua kaki beliau bengkak. Allahu Akbar. Saking lamanya sholat. Saking panjangnya bacaan. Antum pernah qiyamul lail sampai kaki kita bengkak? Aku pernah Pak Ustadz, pas asam urat. Nabi itu nggak punya riwayat asam urat, jamaah. Nabi sehat. Kalau asam urat, baca kulhu juga bengkak tuh kaki. Hadirin yang Allah muliakan. Sampai orang tuh ngelihat iba dengan Rasul SAW. Akhirnya bertanya, ataf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau masih ibadah dengan durasi selama ini? Bukankah Allah telah ampuni dosa-dosamu yang sebelumnya dan yang akan datang? Maksud dosa ini khilaf, gitu. Khilaf-khilaf kecil. Seperti kasus surat At-Tahrim ayat pertama misalnya. Seperti surat Abasa ayat awal-awal. Bukan kayak kita, bukan. Dan langsung. Itulah konsep kemaksuman. Kan gitu kan. Maksum itu bukan nggak pernah sama sekali melakukan miss, enggak. Tetapi maksum itu pernah melakukan miss, tapi cuma 1-2 kali, dan begitu melakukan miss atau kekhilafan langsung ditegur, langsung diluruskan, dan langsung diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksum. Nah, ditanya, bukankah seluruh khilaf dan kemungkinan khilaf engkau sudah diampuni oleh Allah? Apa kata Nabi kita, hadirin? Afala akunu abdan syakura. Kalau begitu, tidakkah aku pantas menjadi hambanya yang bersyukur? Itu hadirin. Jadi bersyukur itu sholat, hadirin. Bersyukur itu puasa itu. Bukan party, bukan. Lo datangnya ke party gue lagi bersyukur nih, gue keterima nih. Bukan itu. Bersyukur itu sholat. Puasa. Gitu. Jadi kalau ada teman kita yang mau bersyukur, terus mau buat party di sebuah klub, bilang jangan lah. Kalau benar-benar mau bersyukur, nanti malam lo sholat tahajud baca Al-Baqarah, gitu, bilang gitu. Oh iya, itu bersyukur, dipanjangin tuh sholatnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling indah itu kan nikmat dikasih taufik untuk ibadah. Nikmat diampuni dosa-dosa kita. Makanya sebagian ulama-ulama klasik dulu, itu kalau berhasil qiyamul lail, kalau berhasil tahajud dengan target yang mereka inginkan, misalnya kekhusyuannya dapat, doanya mantep, maka besok paginya mereka bersyukur dengan apa? Dengan puasa sunnah. Saking senengnya tuh, ya Allah tadi malam berhasil nih. Saya harus banyak bersyukur. Pagi ini saya puasa, gitu hadirin. Itu dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Oleh karena itu, 6 hari di bulan Syawal adalah tanda syukur kita kepada Allah. Karena 1 bulan kemarin kita sudah dimudahkan oleh Allah, udah bisa puasa, udah bisa taraweh,
dan semoga semua dosa kita diampuni. Nah, kalau gitu bersyukur dong sama Allah. Bersyukur. Hadirin yang Allah muliakan, masih bersama puasa 6 hari di bulan Syawal yang ternyata kaya akan makna dan hikmah. Dan di antara hikmah yang dijelaskan para ulama bahwa 6 hari ini adalah momentum untuk menjaga keistiqomahan amal ibadah kita, untuk menjaga keistiqomahan puasa yang sudah kita bangun selama 30 hari kemarin di bulan Ramadan. Dan sekali lagi ini adalah momentum. Kalau momentum ini lepas, bisa berakhir tragis, hadirin. Karena di Ramadan kita lagi semangat-semangatnya. Lalu setelah itu kita terbawa dengan suasana lebaran. Itu kalau nggak langsung diangkat lagi, itu bisa terus grafik itu turun dan hilang. Makanya Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau pernah mengatakan, Al-Imam Asy-Sya'bi pernah mengatakan, la'an asuma yawman ba'da Ramadan ahabbu ilayya min an asuma dahra kullah. Aku berpuasa 1 hari setelah Ramadan di bulan Syawal itu lebih aku sukai daripada aku puasa setiap hari sepanjang tahun. Kalau memang boleh puasa seperti itu. Tentu saja ada pembicaraan para ulama. Tapi poinnya adalah, ini adalah bahasa hiperbola Al-Imam Asy-Sya'bi untuk menekankan pentingnya amal soleh di Syawal. Pentingnya puasa di Syawal. 1 hari, walaupun cuma sehari. Misalnya 6 hari nggak selesai, sehari aja, itu lebih aku suka daripada puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena jaga momentum, hadirin. Kalau nggak grafik turun, kita juga udah terasa suasana mudik, suasana lebaran. Itu udah mempengaruhi kita. Itu kalau dibiarkan terus, dikhawatirkan kita akan terpuruk. Dan kenangan-kenangan indah di Ramadan hanya tinggal memori saja. Dan itu kan yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan jangan sekali-kali kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang wanita yang merajut sesuatu, lalu ketika rajutannya sudah jadi, dia urai lagi dari awal kembali. Udah dirajut nih, begitu udah jadi, anyamannya udah jadi, atau rajutannya udah jadi, atau mungkin tikernya udah jadi, karpetnya udah jadi, dilepas lagi sama dia. Ini iman udah terajut gitu loh. Baca Al-Quran sudah terpola selama Ramadan. Lalu tahajud udah dapet nih, celahnya udah kena. Lepas lagi, mulai dari nol. Jangan kayak begitu. Anda kan udah merajut sendiri. Ramadan kemarin itu membuktikan banyak di antara kita, ternyata saya bisa jadi orang baik ya dengan taufik dari Allah. Ternyata jadi orang yang menjaga kesolehan itu bukan hanya mimpi dan angan. Allah mudahkan saya melakukan hal itu.
Tapi begitu kita miss di Syawal, lepas lah kita semua. Lepas kembali hadirin. Dan itu bahaya. Makanya harus dijaga. Momentum harus dijaga. Makanya masih ingat tuh penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa jatuh yang kedua itu bangkitnya akan lebih berat daripada bangkit di jatuh pertama. Akan lebih berat. Mayoritas lewat. Kita pernah jatuh. Kita pernah mengalami masa-masa kelam dulu. Hidup dengan segala perbuatan jahiliyah. Lalu Allah kasih hidayah buat kita. Allah kasih kesempatan berhijrah kepada kita. Jangan jatuh lagi. Begitu jatuh lagi, khawatir selesai. Makanya hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 90? Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsummazdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah mereka beriman, mereka pernah beriman, terus jatuh. Itu biasanya terus jatuh. Bukannya balik lagi, tapi kekufurannya bertambah, 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 bertambah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus dijaga nih. Jangan sampai kita jatuh lagi setelah rajutan ketakwaan kita di Ramadan. Jangan sampai Syawal ini lepas 6 hari, tapi maknanya sangat dalam. 6 hari, tapi trickle down effect-nya sangat luar biasa. Ini efek dominonya kemana-mana jemaah. Ini adalah momen menjaga keistiqomahan. Dan inilah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling istiqomah. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit hadirin. Jadi dijaga. Oke, 1 bulan. Oke, sedikit kan. 6 hari kan jauh lebih sedikit daripada 1 bulan. Walaupun sedikit. Tapi kalau kita bisa jaga, insya Allah ini bekal untuk menghadapi Dzulqa'dah, untuk menghadapi Dzulhijjah, Al-Muharram, dan seterusnya. Itulah beberapa hikmah dan makna di balik puasa 6 hari di bulan Syawal.